Oke, jadi setelah tadi saya melakukan test ride Alpha One, cukup banyak, lumayan banyak, apa ya, bukan minus sih, maksudnya lebih ke kenyamanan. Kalau minggu kemarin saya coba yang Alpha Servo itu, dia memang lebih fun to drive untuk bisa ke medan untuk di perkotaan, atau juga bisa medan untuk kita melakukan ke jalan yang berliku atau kita untuk touring ya. Jadi kalau tadi saya coba test ride Alpha One itu, dia lebih enak untuk digunakan di dalam kota ya. Jadi untuk perjalanan keluar kota atau untuk touring jalanan berliku, saya tidak menyarankan ya, karena lebih nyaman menggunakan yang Alpha Servo. Karena dari situ, dari segi dimensi juga, kalau Alpha One dia lebih besar ternyata ya daripada yang Alpha Servo ini. Alpha One ini dia punya dimensi 1,96 meter, lebar 75 cm, dengan panjang tadi panjangnya 1,96 meter, lebarnya 75 cm, dan tinggi 1,2 meter. Jadi lebih tinggi sekitar 1 cm daripada yang Alpha Servo tadi ya. Nah, terus gimana untuk Alpha One ini berkendaranya? Oke, secara fitur Alpha One ini mirip dengan Alpha Servo secara keseluruhan ya. Dia udah ada fitur 3 mode berkendara, udah ada bottom reverse atau tombol mundur. Satu lagi dia sama sistem juga, dia udah pakai combi brake system, udah CBS. Jadi sistem pengereman juga udah lebih nyaman ya. Terus kecepatan. Oke, kecepatan dari Alpha One ini maksimal mereka cuma sampai 90 km. Itu baru posisi normal ya. Jadi kalau misalkan kita beralih atau pada di posisi berkendara sport ya, itu mungkin bisa nyampe 100 km kurang ya, mungkin sekitar 95 km per jam. Itu kalau kita pakai mode berkendara yang sport dengan bantuan booster ya. Jadi lebih bagus. Dari spesifikasi pun lebih rendah ya, lebih tinggi yang Alpha Servo ini. Kalau tadi Alpha One saya coba, ada kekurangannya itu dia ketika kita mulai maju itu kita mulai akselerasi bukaan pertama saat kita mulai pertama maju itu torsinya sangat besar. Jadi kita baru kita masuk gas itu langsung agak sedikit mengentak dan agak kencang juga ya. Jadi kita harus langsung menyeimbangkan kalau kita pakai Alpha One ya. Jadi memang di Alpha One ini kenapa itu hentakannya cukup besar, torsinya baru nyala mesin kita langsung akselerasi langsung torsi besar, karena dia itu penggerak rodanya condong ke roda belakang ya. Begitupun dengan posisi dinamo dari Alpha One ini ada di roda belakang. Jadi salah satu pengaruhnya di situ. Dan kalau dari berat juga ya, lebih berat Alpha One ini. Jadi daripada yang Alpha Servo, Alpha One ini lebih berat sekitar 30 kg. Kalau yang Alpha Servo itu sekitar 120 kg berat dari motornya itu bobotnya. Kalau yang Alpha One ini sekitar 150 kg. Jadi ada sekitar selisih 25 sampai 30 kg. Jadi ini membuat lebih berat juga saat dikendarai. Walaupun saat sudah kita berkendara di jalan raya sudah stabil, sama seperti motor lainnya, tapi masih agak berat dikit ya, karena Alpha One ini masih produk awal dan masih banyak kekurangan dan ya mungkin trial and error, ya masih banyak minusnya mungkin ya, mungkin masih banyak yang harus perbaikinya, sehingga keluarlah Alpha Servo ini untuk disempurnakan dari Alpha One ini. Kemudian dari jok juga ya, kalau Alpha Servo itu dia jok belakang sama jok pengemudi itu dia sejajar. Kalau di Alpha One ini joknya agak tinggi yang belakang ya, jadi seperti pada motor pada umumnya. Terus dari segi akselerasi juga lebih enak yang Servo, itu udah jelas banget, karena Servo itu dia memang tujuannya untuk ke adventure ya. Mungkin kalau di mobil dia masuknya ke segmen SUV, bisa di wilayah perkotaan iya, di wilayah atau pegunungan daerah-daerah iya juga bisa gitu ya. Karena kalau dari segi desain juga lebih
apa ya, mungkin bukan kaku ya. Kalau Alpha One ini ya lebih ke desain urban. Jadi untuk desain wilayah perkotaan dia lebih simpel dan stylish. Dia menang dari segi desain karena desainnya familiar dengan motor-motor skutik gambot sekelas Alpha One ini. Di motor dengan bahan bakar konvensional seperti ada motor NMAX, PCX, dia desainnya lebih familiar ke situ. Kalau Alpha Servo ini memang desainnya adventure, lebih futuristik, tapi mungkin kalau pertama kali kita melihat itu, orang-orang yang pertama kali ngelihat itu belum, agak kurang familiar ya desainnya. Tapi secara performa memang lebih bagus yang Alpha Servo itu daripada yang Alpha One tadi yang saya coba. Dan ternyata setelah saya coba tadi di jalan raya, dari mode Eco maksimal tadi kecepatan sekitar 40 km per jam. Masuk ke urban lebih tinggi lagi dikit, sekitar kalau tadi di mode Eco itu kita sekitar 35 km per jam. Di mode urban itu sekitar 40. Masuk ke mode sport itu maksimal kita bisa lebih dari 50 ya. Jadi ketika kita pasang mode sport, masuk mode sport, ketika speedometer atau kecepatan menyentuh angka 49 atau 50 km per jam, itu secara perlahan kecepatan motor akan melambat. Jadi itu fungsinya apa? Ternyata itu untuk salah satunya untuk fitur keselamatan juga dari Alpha One ini ya, baik itu Alpha One maupun Alpha Servo. Jadi mereka akan secara perlahan melambatkan kecepatan dari mesin atau motornya sendiri gitu. Jadi kita masuk mode sport, kecepatan akan menurun secara perlahan. Nanti dia akan perlahan mulai stabil sampai kecepatan yang maksimal tadi. Terus dari segi baterai, kalau di baterai ini, kalau yang Alpha One ini dia baterainya ukurannya kapasitas 2,7 kWh. Itu ukurannya satu baterai segitu. Kemudian kalau Alpha Servo 1,8 kWh satu baterai ya. Jadi dua baterai ada sekitar 3,6 kWh. Itu dua baterai. Kemudian dari berapa durasi pengisiannya? Oke, dari Alpha One atau Alpha Servo ini durasinya mereka sampai full dari 0 sampai 100 sekitar 3 sampai 4 jam. Jadi disarankan ketika baterai habis, mungkin di posisi baterai ya paling sebisa mungkin kita jangan sampai 0% ya. Jadi posisi 15% atau 20% kita udah harus cas baterai ini. Kemudian dari jarak tempuh sendiri dari Alpha One ini dia lebih rendah ya, lebih pendek range-nya. Kalau di Alpha Servo itu dia bisa nempuh jarak 125 km. Kalau Alpha One ini yang tadi saya coba itu hanya 90 km. Dia ada selisih sekitar 25 sampai 35 km lah range dari Alpha One ini dan Alpha Servo. Kemudian dari sisi apa lagi ya? Dari sisi baterai ya tadi ya, ada yang ketinggalan. Baterai sendiri dia lebih tinggi kualitas yang Alpha Servo, karena Alpha Servo ini dia udah pakai baterai ion lithium yang IP67. Jadi IP67 itu dia dipakai di Alpha Servo. Nah, kalau yang Alpha One ini dia pakai ion lithium IP65. Jadi dia lebih rendah dikit kualitasnya. Jadi untuk yang ini secara ini lebih tahan air, lebih aman juga. Jadi ketika kita kehujanan lebih safety yang Alpha Servo ini. Jadi intinya dari Alpha Servo ini dia penyempurnaan dari Alpha One yang motor sebelumnya ya. Jadi produk Alpha pertama itu ada Alpha One, yang kedua Alpha Servo. Jadi disempurnakan di Alpha Servo ini. Kemudian masih dari baterai juga, karena Alpha One ini posisi dinamonya ada di dekat letaknya di roda belakang bannya. Jadi sangat tidak disarankan untuk melakukan pencucian dengan sistem atau mode steam ya, karena itu sangat riskan untuk di motor Alpha One ini. Kalau kita pakai Alpha Servo itu udah bisa cuci steam, jadi kita cuci steam biasa kita udah bisa, karena posisi dinamo dia udah ada di dalam mesin, dalam bodi ya, tertanam di situ. Jadi berat dari baterai juga lebih berat yang Alpha One, sekitar 12 kg atau 18 kg gitu ya. Kalau Alpha Servo hanya sekitar 8 kg. Kemudian tadi ya, saat yang saya katakan di awal, kenapa
eh, ada hentakan sangat lumayan kencang dan torsi langsung besar di awal karena tadi itu ya dia penggeraknya condong ada di roda belakang. Jadi motor ini cenderung berpenggerak roda belakang ya. Kalau di Alfa Servo itu dia lebih stabil. Kalau di One ini dia masih condong ke roda belakang. Jadi otomatis tenaganya pun dan kekuatan serta daya pasti akan terdorong dan terserap ke bagian belakang. Jadi saat kita mulai maju, hentakan dari belakang atau torsi pasti langsung besar dari torsinya. Jadi kita harus standby juga untuk melakukan stabilisasi posisi badan kita ya, dan dari melakukan akselerasi juga kita harus siap-siap juga untuk melakukan pengereman ya, karena untuk pertama kali pasti mungkin akan kaget juga kalau yang belum biasa ya. Terus dari sisi keamanan yang lain hampir sama, jadi mereka udah pakai semi keyless. Kalau yang tadi Alfa Servo itu dia bisa sekitar 1 km dia mesin bakal mati ketika kunci jauh dari motor ya. Itu yang tadi yang Alfa One ya. Begitu pun dengan Alfa Servo, karena Alfa Servo juga. Nah perbedaannya di sini, kalau Alfa Servo ini dia lebih ke keyless, semi keyless. Jadi posisinya dia nggak punya kunci, tapi hanya ada remote yang portable. Jadi kita bisa nyalakan motor dari kunci itu, dari remote itu, atau dari aplikasi dari My Alfa itu ya. Jadi ini masuknya ke smart system. Kalau yang Alfa One dia memakai smart system, tapi masih ada kontak kunci konvensional. Jadi agak berbeda dengan yang Alfa Servo ini yang dia udah keyless. Jadi kita masih masukkan kontak kunci konvensional ke slotnya yang di Alfa One ini. Kemudian yang tadi baterai juga dari Alfa Servo ini tentu lebih berat, lebih ringan Alfa Servo, dan yang Alfa One ini lebih berat ya, sekitar lumayan beratnya, ada sekitar 10 kg. Kemudian dari sistem juga yang lain, posisi fan belt dari Alfa One ini ada di roda belakang. Jadi ini juga salah satu penyebab kenapa torsi motor Alfa One ini lebih besar saat kita pertama kali akselerasi. Itulah. Jadi kalau kita bandingkan gitu ya dengan Alfa One, Alfa Servo dan Alfa One, lebih bagus mana? Sebenarnya kalau kita kembali lagi ke komparasi sesuai kebutuhan. Kalau kita untuk kebutuhan hanya dalam kota itu udah cukup menggunakan Alfa One aja, kita udah cukup tuh. Kalau kita mau pengen lebih luas lagi lah jangkauannya, pengen nggak dalam kota atau bisa pengen touring, lebih bagus saya sarankan, saya lebih condong memilih Alfa Servo itu ya, karena dia lebih lengkap juga, performa lebih tinggi juga, karena memang dia lebih ke modelnya sama tujuannya sport ya dari Alfa Servo ini daripada dibanding yang Alfa One ini. Kemudian dari saat dia ada genangan banjir, Alfa Servo ini dia bisa tembus sekitar hampir setengah meter ya, jadi 50 cm tinggi genangan. Alfa Servo ini masih bisa melibas banjir itu tuh. Kalau Alfa One hanya sekitar 15 cm. Kemudian dari tingkat kecuraman, Alfa Servo ini dia bisa nanjak dengan kecuraman sekitar 17 derajat. Itu masih di mode urban atau eco ya, belum ke mode sport. Sedangkan di Alfa One ini dia hanya bisa idealnya maksimal 13 derajat tingkat kecuramannya. Itu masih sama di mode eco ataupun mode urban. Jadi akselerasi pun ketika melaju ya tadi itu lebih nyaman dan lebih halus yang Alfa Servo itu. Kemudian dari tombol reverse ya, atau button reverse, kalau kita di mobil mungkin ya ada gardan pun dengan motor Alfa ini ya, jadi kita karena bisa tombol button reverse, jadi kita paling ngeganti oli gardannya ini ya. Nah terus kalau servis apa aja yang rutin nih dari motor listrik kayak gini? Setelah tadi saya tanya ke bagian dari pihak Alfa Center Bandung,
Ternyata yang paling mendasar itu adalah bagian sensor-sensor kelistrikan ya. Itu yang paling mendasar dan paling harus rutin dirawat karena itu paling kompleks dari motor listrik ini. Kemudian dari segi warna juga masing-masing ini dia ada masing-masing kalau nggak salah ada 5 warna ya. Ada warna tadi kalau di Alfa Servo itu mereka ada warna hijau, warna merah, warna hitam, warna biru, satu lagi saya lupa warna apa. Jadi perbedaannya mereka ada di bagian handle belakang, handle jok yang belakang pegangan itu. Jadi warnanya situ doang bedanya. Kemudian dari tekanan ban depan 29, tekanannya yang belakang 32. Jadi untuk kedua motor ini roda secara untuk yang bannya ini lebih lebar roda yang Alfa Servo karena tadi dia lebih ke adventure ya. Tapi secara velg atau itu Alfa Servo sama Alfa One ini sama-sama menggunakan ring 14. Jadi nggak terlalu jauh ukurannya. Kemudian kalau kita bandingkan lagi antara Alfa One dengan Alfa Servo ini, dari segi kenyamanan udah oke lah. Saya kalau dari segi kenyamanan saya lebih memilih Alfa Servo karena yang tadi itu dia lebih enak akselerasi, manuver juga lebih nyaman. Walaupun bodi dia gambot ya, tapi dia lebih stabil ketika kita melakukan manuver. Kalau Alfa One tadi kita manuver tapi cukup nyaman tapi masih kurang lah, jadi masih agak kerasa beratnya gitu ketika manuver. Jadi memang Alfa One ini memang disempurnakannya oleh Alfa Servo ini ya. Secara keseluruhan mungkin kembali ke selera masing-masing ya. Kalau untuk perkotaan yang sudah cukup ya bisa Alfa One juga itu sudah cukup ya untuk wilayah perkotaan, untuk bolak-balik kalau kegiatan sehari-hari daily. Kalau untuk kita mau lebih bisa perkotaan segala di medan jalanan mungkin lebih ke Alfa Servo ya, karena dia lebih performa lebih tinggi juga, lebih kalau dari berat juga mereka lebih ringan sedikit ya, lebih bukan berat, dari segi akselerasi dia lebih nyaman banget. Nah satu lagi dari perbedaan Alfa One sama Alfa Servo ini, jadi kalau kemarin saya test ride yang Alfa Servo itu suara mesinnya halus, tapi ternyata lebih halus yang Alfa One ini. Kenapa? Karena performa dari Alfa Servo ini dia lebih besar. Dari dinamo juga dia lebih ukurannya kalau nggak salah lebih besar dikit ya. Jadi suaranya lebih bising dari Alfa Servo ini daripada yang Alfa One. Tapi tingkat kebisingannya itu nggak sampai mengganggu ke pengendara lain. Jadi cuma bisa terdengar oleh yang ada di radius sekitar motor kita doang ya. Jadi cuma antara pengemudi dan penumpangnya doang kebisingannya ini, suara mesinnya ini. Terus berapa dari harga Alfa One ini? Oke. Setelah tadi saya tanya ke bagian sales dari Alfa One ini, Alfa Experience Center Bandung. Untuk di Bandung itu Alfa One dibanderol sekitar 36 ya, 36 jutaan. Itu belum termasuk insentif, belum ada potongan. Jadi kalau udah ada potongan atau insentif harganya sekitar 30 juta. Kalau yang Alfa Servo ini dia ada di angka 43 juta. Sedangkan ditambah potongan sekitar 36 atau 37 juta ya. Jadi ada sekitar selisih diskon 6 sampai 7 juta ya dari Alfa One atau Alfa Servo ini. Ya, jadi kesimpulannya setelah test ride hari ini, Alfa One dan Alfa Servo memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kalau tadi Alfa One dia lebih menang desain, lebih stylish dan lebih familiar, lebih umum lah desain motornya. Kalau Alfa Servo ini untuk yang baru pertama kali mungkin agak kurang familiar ya, karena dia memang lebih futuristik desainnya juga. Terus dari desain lebih futuristik, jadi agak aneh juga kalau baru pertama kali lihat ya. Tapi ketika kita udah lumayan lama gitu ngeliat ya, ternyata keren juga gitu bentuknya daripada yang Alfa One ini ya. Kalau Alfa One itu karena tadi dia desainnya lebih ke desain urban ya, jadi
ya stylish sama simple lah, nggak macem-macem. Terus dari kenyamanan lebih nyaman yang Alfa Servo ya. Pun dengan dari segi performa juga jelas lebih nyaman yang Alfa Servo. Jadi Alfa One ini dia secara maksimal kecepatan lebih sedikit, kapasitas baterai juga lebih sedikit, kapasitas jarak tempuh juga lebih sedikit ya. Terus sama kenyamanan berkendara juga, fun to drive, saya lebih condong memilih Alfa Servo daripada Alfa One ya, karena tadi yang sudah saya jelaskan tadi bagaimana saat berkendara itu. Kemudian satu lagi dari motor Alfa Servo ini, dibanding yang Alfa One ini, mungkin dari segi dimensi ya, kalau dari segi dimensi Alfa Servo ini dia lebih sedikit, lebih pendek, mungkin nggak nyampe 5 cm ya, maksimal mungkin sekitar 10 cm pun nggak nyampe ya. Dia lebih pendek dikit, sama lebih rendah, joknya lebih enak, jadi kita lebih enak ya. Tapi ya dua-duanya sama, kita udah bisa pijakan, udah ada tempat pijakan kaki, jadi kita bisa menyelonjorkan kaki kita di motor ini. Oke, kesimpulannya tadi itu kembali ke selera masing-masing. Kalau ditanya lebih baik Alfa Servo atau lebih baik Alfa One, motor listriknya mah lebih nyaman yang Alfa Servo ya, karena dia lebih fun to drive, itu pertama. Yang kedua, lebih nyaman saat berakselerasi, terus lebih mudah juga dalam melakukan manuver. Terus yang terakhir, dari Alfa One sama Alfa Servo ini, jadi mereka udah bisa cabut baterai, tapi untuk pengecasan masih harus langsung ke isi home chargingnya ya. Jadi kita belum bisa dilepas dengan baterainya doang. Jadi kita harus sama unitnya juga kita cas di tempat itu juga. Jadi kalau misalkan ada yang tanya apa bisa ngecas di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, jawabannya bisa, tapi kita harus beli converter lagi dari charger Alfa ini, baik Alfa One maupun Alfa Servo. Oke, jadi itulah riding experience setelah tes ride Alfa One. Kembali ke pilihan masing-masing, antara mau pilih Alfa One atau Alfa Servo. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.